Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Masih bersama saya dan Mas Budo dari OPFCI ya. Kembali lagi bersama kita ya Mas ya. Kali ini kita nggak ngebahas review chapter 89 ya. 89. 89. Mohon maaf buat teman-teman yang udah request chapter itu karena ada menurut kami chapternya kurang begitu gemuk ya Mas Budo ya. Kayak informasinya masih dikit. Cuman emang ada satu hal menarik yang bisa dibahas di chapter itu. Benar. Makanya kita bahas fokusnya ke situ aja kali ini ya. Yang menarik ini lingkar bunder lubang ya Lubang. ini. Lubang sisa Lulusia Kingdom. Nah, ada beberapa implikasi menarik dari lubang ini. Kenapa kok kami pengen bahas ini? Salah satunya Mas Budo? Jadi sebenarnya pengennya berakar dari ini dulu sih Mas. Jadi kita itu sebelum ini kita udah pernah bikin teori kan ya Mas ya. Kalau Mother Flame itu sebenarnya bukan senjatanya, tapi apa istilahnya? Bahan bakarnya. Iya, bahan bakar dari sesuatu yang digunakan sebagai senjata. Nah, chapter ini sebenarnya kurang lebih didukung oleh chapter 1089. Teori ini kurang lebih didukung oleh chapter 1089 kemarin ya Mas ya. Jadi soal Mother Flame itu. Ya, Mother Flame itu bisa dibikin oleh York dan itu dijadikan sebagai kayak apa istilahnya? Bahan barter. Negosiasi. Bargaining chip. Iya, buat negosiasi sama Gorosei. Dan dari teori kami sebelumnya, kami berpendapat bahwa Mother Flame itu adalah bahan bakar yang bisa dipakai untuk mengaktifkan Ancient Weapon Uranus. Nah, dari situ implikasinya berarti lubang ini diciptakan bukan oleh senjata ciptaan orang sekarang. Soalnya kan Vegapunk juga disebut kalau dia nggak akan secara terang-terangan bikin senjata ya kan? Iya, dia pengennya bikin energi terbarukan kan istilahnya. Dan Jadi, itu ngambilnya dari robot zaman dulu kan. Nah makanya dia berhasil mereplikasi energinya tapi nggak 100% berhasil. Itulah yang kemudian dipakai sebagai bahan bakar Uranus. Gitu kan ya implikasinya. Walaupun karena nggak terbarukan jadi butuh dibikin lagi. Implikasinya gitu ya kan. Nah, yang menarik kalau memang Uranus ini yang dipakai untuk melubangin tempat lubang ini tercipta gara-gara serangan Uranus, aku langsung terpikir ini Mas, mungkin nggak cuma aku doang, soalnya lubang ini mirip sama lubang yang udah pernah kita lihat di Enies Lobby. Persis ya, sama. Aku nih kalau kamu nggak nyebutin, aku lupa. Karena ini benar-benar sekilas banget. Ya, karena faktor apa ya? Bukan bagian dari cerita lubang ini tuh. Enies Lobby itu kan fokusnya kita melihat penyelamatan Robin ya. Jadi ada lubang itu benar-benar tidak terdeteksi sebagai sesuatu yang menarik gitu pada saat itu. Ya. Nah kemudian ketika ada lubang di Lulusia yang bentuknya mirip gitu. Jadi jangan-jangan apa nih? Aplikasinya itu di masa lalu mungkin Uranus digunakan untuk menghancurkan tempat ini yang kemudian oleh pemerintah dunia dibangun Enies Lobby. Nah yang jadi pertanyaan ini Mas, siapa yang memakai Uranus? Apakah pihak Ancient Kingdom atau pihak Good Government saat ini Imu sama gitu? Menurut Mas Haris gimana? Kalau aku sih lebih ke ini kita kan nebak-nebak berteori dan sebagainya. Jadi kemungkinan karena ini tuh dipakai untuk tempat simbol keadilannya di pemerintah sekarang, jadi yang kemungkinan besar dan Ancient Kingdom itu kan dikatakan disegel kan. Makanya yang mungkin memakai ini adalah saat ketika antara itu tuh tempatnya Ancient Kingdom atau tempat aliansinya Ancient Kingdom yang dihancurkan oleh World Government sekarang. Makanya ketika hancur ini, sisanya itu dijadikan sebagai trofi. Ini adalah bukti kemenanganku, dijadikan Enies Lobby. Yang mana Enies Lobby kan salah satu simbol keadilannya World Government.
Iya. Bukan Marine kan, tapi world government kan. Enies Lobby itu ini sih Mas, disebutnya sebagai gerbang keadilan. Bisa jadi implikasinya di situ ya Mas ya. Jadi ini tuh apa ya, ngeselin kan, bahwa itu sebenarnya kalau menurut kita sebenarnya itu adalah tempat tragedi di mana banyak nyawa hilang, di mana sebuah negara ataupun sebuah entitas dihancurkan segitunya dengan senjata yang luar biasa besar itu. Malah dijadikan sebagai gerbang keadilan dalam tanda kutip mereka gitu. Gerbang keadilan world government itu cukup tragis sih. Tapi ini oda banget. Cara penggambaran seperti ini tuh oda banget. Kalau menurutku sih Mas, jadi kayak aku sepakat sama yang dibilang Mas Daris. Jadi mungkin lubang ini tuh tercipta gara-gara kayak poin kemenangan Immu Sama dan sekutunya pada saat itu adalah saat mereka menggunakan Uranus pada tempat ini. Makanya tempat ini dijadikan trofi simbolik istilahnya ya. Perlambang kemenangan mereka bahwa ini adalah gerbang keadilan yang membuka gerbang kemenangan mereka. Kayak gitu kalau menurutku. Bisa jadi. Nah ini juga bisa menjelaskan kenapa Uranus sekarang ada kemungkinan besar ada di tangannya world government. Dan mereka masih ngejar Pluton ya. Iyalah. Soalnya kan apa istilahnya? Saingan untuk kalau misalnya pihak musuh punya 2 ancient weapon, dia punya 1 kan khawatir Mas. Ya benar, masuk akal sih. Bagaimana mereka tuh udah punya Uranus, tapi mereka masih nyari ancient weapon lain. Meyakinkan kemenangan. Di satu sisi Poseidon kan tidak bisa semudah itu diposes ya. Tapi kalau Pluton kan benda. Makanya lebih mungkin mengejar Pluton. Nih kenapa Robin dikejar terus daripada Poseidon? Ya, makanya itu makanya Pluton yang dicari kan selama ini. Ya itu teori kita soal soal in-story-nya ya, in-story bagaimana hubungan antara lubang Lulusia ini kenapa beneran disorot Oda 1 halaman kan? Gambarnya 1 halaman kan ya Mas Udo ya? Bukan 1 halaman sih kayak ya 1 panel besar lah. 1 panel tapi besar kan? Itu benar-benar disorot, dikasih narasi. Berarti ini kan punya dampak penting. Nah, selain dampak di masa lalu, ada satu lagi yang Oda kan suka nyentuh fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ya. Nah, di Fishman Island dia nyentuh tema perbudakan, nyentuh tema rasi loh. Nah di Wano dia nyentuh tema orang kalau udah dijajah itu kadang-kadang nggak bisa ngapa-ngapain dan dia pasrah aja, butuh bantuan orang luar untuk bisa memerdekakan diri. Nah di sini salah satu implikasi yang menarik adalah ketika dan lubangnya itu terjadi seminggu kemudian ya ada laut ketinggian lautnya naik 1 meter. Itu kan hal yang terjadi di dunia nyata, dampak global warming. Ya cuman kalau ini efeknya lebih lebih kelihatan secara jelas di mata kita seenggaknya yang pembaca. Iya, ini kan karena emang ingin menyampaikan saja kan bahwa penggunaan sesuatu yang secara eksesif buatan manusia mungkin yang dampaknya gede ya. Dampaknya bisa membuat bumi rusak. Nah, di sini disimbolkan dengan naik 1 meter, kemudian ada beberapa pulau yang sampai hilang katanya. Kayak banjir bandang seluruh dunia. Jadi aku sukanya ini Oda walaupun ini ada implikasinya mungkin ke Ancient Kingdom, tapi dia juga ini menyentuh isu-isu yang ada kayak nyindir ya. Iya, One Piece itu kan salah satu hal yang menyenangkan dari sana. Terus
Aku yang suka di bagian ini itu disebutkan kalau bencana ini itu tidak pernah terjadi selama sejarah yang terekam. Di terjemahan bahasa Inggris tuh jelas-jelas disebutin sejarah yang terekam. Ini artinya besar kemungkinan di masa lalu ketika ada sejarah yang hilang bisa jadi muncul di situ. Ya itu tadi makanya aku berpikiran Enies Lobby lahir gara-gara peperangan di Ancient Kingdom. Iya. Ya, menarik. Karena ada wordingnya yang recorded history ya, sejarah yang terekam, sejarah yang tercatat lah ya. Sejarah yang tercatat itu. Menarik itu bagus juga sih. Berarti memang yang aku gimana? Yang aku pikirin tuh ini dulu waktu awal-awal baca ya, yang aku pikirin tuh kenapa ketika ditembak ke pulaunya ke bawah dihancurin, kenapa lautnya naik 1 meter? Sebenarnya karena pulaunya nekan gitu kali ya Mas ya. Ya itu sainsnya kan gitu ya. Jadi tanpa ada penyangganya jadi naik malah. Walaupun kalau di logika sebenarnya harusnya kan turun ya. Enggak sih Mas, kalau menurutku ini pulaunya ditenggelamkan paksa. Jadi kayak ada volume di atas itu yang nekan ke bawah. Makanya airnya naik. Nah, kenapa bentukannya air terjun kayak gini aku masih tidak paham, tapi aku paham kenapa airnya naik. Iya. Karena pulaunya terjun ke pulaunya tuh kayak istilahnya kalau kita nenggelamin bola di atas bak mandi, plek, airnya pasti naik kan? Iya, benar masuk akal. Dan bentuknya jadi gitu sih. Ya itu sih. Cuman aku nggak paham kenapa bentuknya air terjun raksasa gini Mas. Ya itu mungkin buat nyamain sama Enies Lobby. Ya untuk estetikanya ya. Mungkin. Ya mudah-mudahan ada yang jelasin sih nanti. Aku sendiri kurang paham. Ada lagi nggak yang ingin ditambahkan soal lubang ini? Ini Mas, banyak yang berpikiran. Sebenarnya ini kan kita pada nebak-nebak ya, apakah ini Ancient Kingdom, apakah ini aliansi Ancient Kingdom. Ya menurutku apapun itu, kehancuran pulau di masa lalu yang ada sekarang jadi Enies Lobby itu menurutku adalah tempat di mana kemenangan pihak good government sekarang ditentukan. Jadi kayak ini titik di mana kekalahan Ancient Kingdom terjadi. Entah ini karena ini tempatnya Ancient Kingdom sendiri atau aliansinya belum tentu. Kita nggak tahu, tunjuknya masih minim. Cuman ada yang berpikiran bahwa bisa nggak ini tempat lain? Jangan-jangan ini God Valley yang juga disebut-sebut sempat hilang. Kan yang tempat peperangan Rocks. Oh, tempat Roger Garp lawan Rocks ya? Cuman itu kan terjadinya sekitar 38-an, 36-38 tahun yang lalu, aku lupa tepatnya. Sementara Enies Lobby udah berdiri sejak lebih dari 50 tahun yang lalu, terbukti dari Oimo dan Kasi. Iya, setidaknya udah lebih dari 50 tahun yang lalu, soalnya Oimo sama Kasi yang anak buahnya Dori dan Brogy itu, kalau teman-teman ingat, itu dua raksasa itu udah bekerja di sana, kayak ditipu oleh Wood Government sejak 50 tahun yang lalu, kalau nggak salah. Berarti ini bisa dicek lah sama teman-teman. Secara timeline, mustahil God Valley itu adalah Enies Lobby ya? Ya seenggaknya ini secara timeline ya, itu mustahil. Iya menarik juga. Masih ada kemungkinan tempat lain, tapi sejauh ini buktinya yang mendukung menurut kita adalah apa Mas? Ancient Kingdom. Ancient Kingdom. Entah itu negaranya, kerajaan Ancient Kingdom atau tempat mereka beraliansi dan sebagainya. Oke, itu mungkin aja itu ya. Dulu bahasan iya sama bareng sih. Bahasan kita soal lubang yang ada di chapter 1089. Mohon maaf kita tidak secara keseluruhan karena kita masih nunggu bahan yang menarik. Yang 1090 nanti insya Allah kita review ya chapternya ya. Nanti ketika udah rilis resmi insya Allah kita akan review di hari Senin ya Mas ya.
Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan kalau teman-teman punya teori yang menarik juga, silahkan kita diskusikan di komentar ya. Dan jangan lupa follow semua medsosnya OPFCI yang ada di deskripsi kita seperti biasa. Akan ada banyak info menarik soal One Piece harian yang di-share di page-page OPFCI itu. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di konten One Piece. Terima kasih. Thank you.